Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita mulai Al-Babu Tsani was-Sittun fi Fadlil Wudu. Bab yang ke-62 menjelaskan tentang fadilah wudu, keutamaan wudu. Qala, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang tawaddo'a yang berwudu, fa ahsana, dan menjadikan bagus orang itu al-wudu'a, akan wudunya. Siapa orang yang berwudu dengan cara yang baik, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh ulama fikih tentunya. Wa shalla, dan lalu dia sholat rakaataini, 2 rakaat. Mungkin sholat di sini adalah sholat syukur wudu. Kemudian lam yuhaddis nafsahu, dia tidak berbicara dengan dirinya, tidak ngomong sendiri dalam hatinya. Fihima, ketika wudu dan sholat itu, bisyai'in, akan sesuatu, minad dunya, dari dunia, maka kharaja, keluarlah, min dunubihi. Wa fi riwayatin lam yashu fihima, dia tidak lalai dalam sholat dan wudunya, wudu dan sholatnya. Kharaja, maka keluarlah, min dunubihi, dari dosanya, kayaumin waladatsu ummuh, seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa yang telah lalu. Siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat sebagai syukur atas wudu itu, dan dalam wudunya serta sholatnya itu dilakukan dengan khusyuk, tidak lalai, tidak bicara di dalam hatinya, bicara apa saja. Misalnya kita sedang wudu itu kan hati suka ngomong sendiri nih. Ini airnya dari mana nih, kok butak begini ya. Umpamanya wudunya kebetulan di tempat orang lain, bukan di rumah kita. Kemudian ketika sholat juga, dari mulai takbir sampai salam itu seringkali setan ini was-was ya, mewaswasi kita. Waswasi syaitan itu antara lain kita bicara dengan diri sendiri, ngomong sendiri dalam hati, apalagi ngomongnya urusan dunia. Sholli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil Ka'bah, Allahu Akbar. Bisa khusyuk tuh ketika Allah Akbar, takbiratul ihram, kemudian doa iftitah bisa, masih ingat Allah. Begitu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat ada tetangga kita namanya Mang Rohim. Aduh, Mang Rohim lagi dirawat di rumah sakit, saya belum nengok ya. Jadi karena ucapan Rohim itu jadi ingat seseorang yang bernama Rohim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebetulan mertua kita namanya Nasta'in namanya. Waduh, mertua saya lagi apa ini Pak Nasta'in ya. Saya nama mertua kok Nasta'in begini. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Waduh, mustaqim sahabat saya waktu dulu SD ini. Nah, jadi ngomong, kalau orang Sunda bilang ngegerentes lah dalam hati gitu ya. Ngomong sendiri dalam hati, apalagi dalam urusan dunia, kalau itu nggak termasuk itu. Nah, jadi orang yang berwudu kemudian sholat, apalagi sholatnya tengah malam, ketika orang lain tidur dengan lelapnya, dibuai dengan mimpi-mimpi indah, kita berwudu, terus sholat 2 rakaat, tahajud atau hajat dan lain sebagainya. Dalam wudu dan sholatnya itu kita ingat Allah dengan sempurna, maka kharaja min dzunubihi kayaumin waladatsu ummuh, akan keluarlah segala dosa-dosa dari orang itu, seperti halnya ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa mengamalkan ya dawamil wudu ini. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon lagi, ala unabbiukum bima yukaffirullahu bil khataya wa yarfa'ud darajat, isbaghul wudu'i 'alal makarih.
Ala unabbiukum, tidakkah aku beritahukan kepada kalian, bima kepada sesuatu yukaffiru yang menghapuskan siapa Allah bihi dengan mak tersebut, al khotoya akan semua kesalahan, wa yarfa'u dan mengangkatkan Allah ad-darajat akan derajatnya, isbaghul wudu menyempurnakan wudu alal makarih ketika dalam keadaan tidak suka. Dalam keadaan dingin, ya kapan lagi kalau bukan waktu malam hari. Malam hari itu kan sebelum tidur, itu kan makarih itu kalau orang Sunda bilang hoream. Apa ya hoream itu ya? Ya enggan lah, enggak suka, tidak senang. Terus bangun malam 3:30 misalnya. Siapa yang 3:30 itu harus pegang air, itu kan nggak suka itu. Nggak ada orang yang suka pegang air di waktu sahur itu, di tengah malam itu. Nah, kalau ingin semua dosa dan kesalahan kita diampuni Allah dan derajat kita ditinggikan Allah, maka hendaklah kita sempurnakan wudu ketika dalam keadaan makarih, dina waktu hoream, pada waktu enggan, pada waktu orang lain tidak suka, pada waktu hati kita tidak suka, tidak senang, kita paksakan untuk berwudu. Itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dengan wudu ini Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu harus tobat, harus sholat tobat, harus istighfar yang banyak, harus ada proses-proses pertobatan. Kemudian wa naqlul aqdam ilal masajid. Naqlul aqdam ini maksudnya jalan kaki ilal masajid, menuju masjid atau musola untuk sholat berjamaah. Ini yang bisa menghapuskan segala dosa dan meninggikan derajat seseorang. Selain menyempurnakan wudhu ketika di waktu makarih, ketika kita tidak suka, yang kedua adalah jalan kaki menuju masjid untuk sholat. Nah, itu. Maka kalau mau sholat ke masjid walaupun agak jauh, jangan pakai sepeda, jangan pakai motor, ya. Jalan kaki saja sudah. Apalagi kalau dekat. Ya, karena pahalanya semakin jauh rumah kita dari masjid, kalau jalan kaki pahalanya semakin banyak. Lalu bagaimana kalau saya ini tetangga masjid umpamanya? Kalau kita ini tetangga masjid, pahalanya pengen dapat seperti orang yang jauh dari masjid, yang nguriling helawe, muterin komplek dulu, ya. Baru menuju masjid. Tentu ini al-ajru biqadril masyaqqah. Kenapa orang yang jauh dari rumahnya dari masjid pahalanya lebih besar? Karena memang ya, masyakatnya lebih gede. Ya, orang yang jauh dari rumah itu kan memaksakan diri untuk berangkat ke masjid, apalagi dengan jalan kaki, tentu keringatnya lebih banyak daripada orang yang dekat dari masjid, ya, gitu. Kemudian kalau biasa kita pakai sepeda motor misalnya pergi ke masjid, gimana itu hitungannya? Ya itulah, putaran roda sepeda motor itu sama dengan langkah kaki kita. Tapi usahakan kalau berangkat ke masjid itu jalan kaki. Nah, ini bisa menghilangkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, wantizarus sholati ba'das sholah. Nah, ini luar biasa nih. Kalau ini hanya mungkin dilakukan bagi orang-orang tua yang sudah pensiun, sudah tidak kerja lagi, ya. Nunggu sholat. Ini habis sholat zuhur nih. Nah, udah dah, sudah nggak usah pulang lagi ke rumah. Nah, terus sampai azan asar berkumandang tetap di masjid. Namanya intizarus sholat ba'da sholat. Ya, kalau mau dilaksanakan, kalau tidak bisa setiap waktu sholat, maghrib dengan isya itu kan waktunya sempit tuh. Nah, coba amalkan tuh. Jadi setelah sholat maghrib, kita tidak pulang lagi ke rumah, sudah di masjid saja niatkan i'tikaf, baca Quran, pegang tasbih, aurad, sampai azan isya berkumandang. Setelah isya, baru
kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, intizarus shalah ba'da shalah itu termasuk amalan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat seseorang. Saya teringat dulu almarhum al-maghfurlah kakek saya, Mama Syafi'i. Dulu itu beliau masih hidup itu saya ingat, ya, saya masih SD itu. Karena SD kelas 5 beliau wafat. Ya, Mama Syafi'i kakek saya itu kalau maghrib itu masuk masjid, beliau karena punya spen sendiri, itu ruangan sendiri ya, di samping pangimbaran tempat imam, ada ruangan tersendiri, ruangan khalwat beliau, sampai nanti pulang sekitar jam 8 malam atau lebih setelah Isya. Jadi dari maghrib tidak pulang lagi ke rumah, terus sholat Isya berjamaah, setelah itu masuk lagi khalwatnya, pulang-pulang jam 8. Nah, itu Mama Syafi'i kakek saya. Kalau cucunya belum mampu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu. Nah, ini intizarus shalah ba'da shalah termasuk amal yang sangat dicintai oleh junjungan kita Rasulullah dan akan menghapuskan segala dosa dan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumur ribat. Salah samarrat, Kanjeng Nabi mengulanginya itu 3 kali. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ikatan, itulah ikatan, itulah tali yang mengikat. Nah, agar seseorang dekat dengan Allah, diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Yang pertama, sempurnakan wudu ketika dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan dingin, musim hujan, kemudian tengah malam. Ya, kemudian yang kedua, wa naqlul aqdam ilal masajid, jalan kaki menuju masjid. Yang ketiga, intizarus shalah ba'da shalah, nunggu sholat Isya setelah sholat maghrib selesai, nunggu sholat asar setelah sholat zuhur dilaksanakan, atau nunggu sholat maghrib setelah sholat asar dilakukan. Ya, kalau para pekerja mungkin kalau bisa ya hanya maghrib dan isya saja. Kalau orang yang masih produktif ya, yang kerja di pabrik, jadi guru di sekolahan atau di kantoran-kantoran, mungkin kalau zuhur asar itu kan nggak mungkin ya, karena sedang melakukan amal yang lain, yaitu tolabul kasbil halal, mencari uang yang halal untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri di rumahnya. Kalau mungkin dilakukan maghrib dengan isya. Kalau setelah sholat maghrib jangan pulang dulu, nunggu azan isya berkumandang, setelah sholat isya baru pulang. Nah, itu termasuk amalan yang bisa menghapuskan segala dosa dan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaddu'a, dan berwudu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrotan, hanya sekali saja wudunya. Beliau itu berwudu, basuh muka sekali, kemudian tangan sekali, kepala juga, ngusap kepala cuma sekali, sampai kaki juga sekali-sekali. Dan beliau bersabda, hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Nah, wudu dengan cara ini ya, satu kali, basuh muka 1 kali, tangan 1 kali, sampai cuci kaki 1 kali, itu wudu yang bisa mensahkan sholat. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa wudu. Nah, setelah itu beliau berwudu lagi. Wa tawaddo'a marroten. Beliau membasuh muka 2 kali, kemudian mencuci tangan sampai sikunya itu 2 kali, sampai ke mencuci kaki 2 kali. Dan lalu beliau bersabda, man tawaddo'a marrotain atahullahu ajrahu marrotain. Siapa orang yang berwudu dengan cara membasuhnya 2 kali, basuh wajah 2 kali, basuh tangan 2 kali, sampai kaki 2 kali, maka Allah akan memberikan pahala 2 kali juga. Lalu yang ketiga kalinya, wa tawaddo'a salasan. Beliau berwudu 3 kali.
Ya, seperti kita yang biasa kita lakukan lah ya. Berkumur itu 3 kali, menghirup air ke hidung juga 3 kali. Terus kemudian membasuh muka 3 kali, mencuci tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, sampai mencuci kaki 3 kali beliau ini. Dan lalu beliau bersabda, hadza wudu'i wudu'ul anbiya. Hadza, ini wudu yang terakhir ini yang 3 kali, wudu'i adalah wudu aku, wa wudu'ul anbiya, dan wudunya para nabi min qabli, sebelum aku, wa wudu'u Khalilir Rahman Ibrahim alaihissalam, dan wudunya kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita mau mengikuti cara berwudu Kanjeng Nabi, cara berwudunya Nabi Ibrahim alaihissalam, cara berwudunya para nabi sebelum Kanjeng Nabi, maka berwudulah 3 kali ya. 3 kali itu maksudnya 3 kali basuhan, seperti yang sering kita praktekkan. Kalau ini enak ini, sering kita lakukan, mudah sekali. Kalau berwudu pasti 3 kali ya. Membasuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Dan yang perhatikan juga ini, ketika berwudu ini semua anggota wudu harus kena air. Apa itu anggota wudu? Anggota wudu itu muka ya, bersama yang jadi di muka. Apa saja yang jadi muka? Karang, ada karang. Misalnya nih, karangnya banyak, bukan hanya seperti Rano Karno di sini saja, tapi di sini ada karang, di sini ada karang. Nah, itu harus terbasuh semua. Kemudian juga rambut-rambutnya, kumis, ya dari mulai alis, kemudian bulu mata, kumis, jenggot, cambang. Nah, ini juga harus terbasuh. Kalau misalnya jenggotnya lebat, nah itu cukup begini saja. Nah, tapi sunatnya tetap dimasukkan ini jari-jari kita ke jenggot itu, ke cambang itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ini matahtal azfar. Matahtal azfar itu sesuatu yang di bawah ke kuku. Ketika wudhu jangan sampai matahtal azfar ini tidak terbasuh, tidak terkena air. Jadi harus dijaga. Jadi kalau lagi wudhu itu ya dibersihkan kukunya ini. Ya, makanya disunatkan kita untuk memotong kuku setiap hari Kamis sore. Nah, 1 minggu 1 kali dipotong itu kukunya, agar tidak menghalangi jatuhnya air wudhu ke anggota wudhu. Matahtal azfar itu termasuk anggota wudhu. Maka saya sering memperhatikan, saya sangat sayang sekali kalau orang rajin sholat tapi kukunya panjang, kotor lagi. Gimana itu? Wudhunya kan nggak bener itu. Nah, gitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah air wudhu itu sendiri jangan sampai mengotori atau membuat kita najis. Nah, rosas dari air wudhu itu, makanya ketika berwudhu kalau pakai sarung atau pakai celana itu harus dikeataskan. Nah, dikeataskan supaya tidak ceretannya itu, rosasnya itu tidak sampai. Apalagi kalau misalnya tempat wudhunya kurang terjamin kesuciannya, kecuali kalau di kampung-kampung ya biasanya ada tempat khusus untuk membasuh kaki sebelum masuk masjid. Nah, itu lebih ihtiyat lagi, lebih hati-hati lagi. Nah, kalau di rumah juga kita punya musola atau kamar sholat ya, dari tempat wudhu ke tempat sholat itu jangan langsung tanpa alas kaki. Kalau bisa ya, bukan kalau bisa, berapa sih harganya sendal jepit? Pakai sendal jepit saja, walaupun di dalam rumah kita. Wah, ini terjamin gak ada apa-apanya. Lebih hati-hati, lebih ihtiyat kita pakai sendal dari tempat wudhu ke tempat sholat kita ya. Itu jarang diperhatikan itu. Wah, ini nggak ada tai ayam, nggak ada apa-apa, udah suci dah. Tetapi lebih ihtiyat ya, dalam
kitab Safinatun Najah kan kita tahu itu kitab yang paling dasar dalam ilmu fikih, bahwa najis itu kan ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Jadi najis ainiyah itu yang nampak, yang bisa tercium, yang bisa terasa. Tetapi kalau najis hukmiyah tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa terlihat, tapi ada. Nah, oleh karena itu maka berhati-hatilah ya. Ya udahlah, ada sendal khusus atau bakiak khusus untuk yang kita pakai di rumah kita. Kalau mau sholat ya, dari tempat wudhu ke tempat sholat itu hendaklah pakai sendal khusus itu. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi. Man, siapa orang zakaro yang mengingat Allah kepada Allah inda wudu'ihi, ketika berwudunya, toharo akan mensucikan siapa Allah jasadahu, kepada jasad orang itu, kullahu, semuanya. Siapa yang berzikir atau ingat kepada Allah, bukan berzikir ketika wudhu kita la ilaha illallah, bukan, dalam hati tentunya. Ketika wudhu itu dari mulai mencuci tangan sampai pegelangan, madmadoh, sampai mencuci kaki, hati kita nyambung kepada Allah. Ingat Allah. Ingat air wudhunya ini pemberian dari Allah. Dari mulai Allah ciptakan matahari, kemudian sinarnya terkena ke laut, kemudian jadi uap, menguap jadi awan, ada angin, akhirnya jadi hujan. Setelah itu air hujan itu ditampung di pohon-pohonan yang sengaja Allah ciptakan di hutan-hutan lebat itu, kemudian menjadi mengalir menjadi mata air sampai jadi sungai gede dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya bisa dipakai air wudhu. Terserap air hujan itu ke dalam tanah, kemudian dengan teknologi kita bisa memunculkan air itu melalui pompa ya, jet pump dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berwudu. Terus ingat Allah ketika wudu. Siapa yang ketika wudunya ingat Allah, toharallahu jasadahu kullah, Allah akan mensucikan semua jasadnya. Tentu zohiron wa batinan, zohir dan batinnya semuanya Allah sucikan. Waman lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabal ma. Barang siapa yang ketika wudhu tidak ingat Allah, maka yang nggak ada yang bersih, nggak ada yang suci, kecuali yang terkena air saja sudah. Artinya yang terkena air itu yang anggota wudhu kita tidak kotor, tidak ada kotoran secara johir saja. Adapun pembersihan dari Allah secara batin nggak ada sama sekali. Ya, oleh karena itu maka berusahalah ketika kita berwudu itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau wudu sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, udah nggak musimnya ya. Jadi berwudu itu harus ingat Allah. Ingat Allah ketika berwudu, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya orang itu. Suci di sini kan dalam arti bukan suci secara hissi saja, bukan suci secara indrawi saja, tetapi suci secara batini. Artinya Allah akan bersihkan semua dosanya, Allah akan bersihkan semua hatinya dari semua sifat-sifat buruk dan sebagainya. Nah, maka berusahalah untuk mengingat Allah ketika berwudu. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu bihi 10 hasanatin. Man, siapa orang tawadda'a yang berwudu ala tuhrin dalam keadaan suci, artinya tajdidul wudu ini. Sudah punya wudu tapi wudu lagi. Kataba, maka akan menuliskan siapa Allah lahu bagi orang tersebut bihi dengan wudunya 10 hasanatin, 10 kali kebaikan. Jadi kalau orang sudah punya wudu kemudian wudu lagi, itu
pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u nurun ala nur. Wudu itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya kalau kita ingin punya aura di hadapan Allah dan tentu di hadapan makhluknya, maka seringlah membasuh wajah kita dengan air wudu. Karena wudu itu adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Bahkan kalau ada seseorang yang, kalau kita lagi emosi, lagi marah, maka segeralah pergi ke tempat wudu, ngambil air wudu. Berwudulah, karena air wudu itu akan memadamkan api amarah yang ada dalam nafsu kita. Wudu itu cahaya di atas cahaya, bisa menjadi memperlihatkan aura seorang muslim sangat kelihatan. Berbeda sekali orang yang biasa membasuh wajahnya dengan air wudu, walaupun wajahnya biasa-biasa saja, tapi akan kelihatan auranya. Berbeda dengan walaupun ganteng, walaupun kasep, walaupun cantik, tapi tidak pernah dibasuh dengan air wudu, auranya itu nggak bakalan kelihatan. Terutama aura kesolehannya. Wahada, dan yang ini, kulluhu, semuanya ini adalah hithun atau hasun, perintah yang dianjurkan, adalah anjuran ala tajdidil wudu, untuk memperbaiki wudu. Jadi dua hadis Nabi tersebut, man tawaddu ala tuhrin kataballahu lahu baba asyara hasanatin. Kemudian yang satu laginya al wudu'u nurun ala nur, dan yang di atasnya man zakarallaha inda wudu'i tahharallahu jasadahu kullah. Itu adalah anjuran untuk tajdidil wudu, memperbaiki wudu. Jadi kalau kita sudah punya wudu, jangan rugi untuk wudu lagi, karena pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda lagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddoa, jika berwudu siapa al-abdu, seorang hamba, al-abdul muslimu, seorang yang muslim, hamba yang muslim, fatamadmado, berkumur dia, lalu dia berkumur, kharajat, maka keluarlah apa al-khotoya, semua kesalahannya, min fammihi, dari mulutnya. Ketika kita berwudu, maka semua kesalahan dari mulut kita, yang tentu saja sangat banyak, itu keluar semua kesalahannya. Diampuni dosa mulut kita ketika kita madmadoh, kekemu, ya, kekemu itu ya berkumur itu. Fa idzan tansaro kharajatil khotoya min anfihi, lalu ketika dia menghirup air ke hidungnya, maka keluarlah semua dosa dari hidungnya. Fa idza ghassala wajhahu, jikalau kemudian dia membasuh wajahnya, kharajatil khotoya min wajhihi, semua kesalahan dari wajahnya keluar. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sampai kepada di bawah pelupuk, sampai kesalahan itu keluar dari pelupuk kedua matanya. Fa idza ghassala yadaihi, lalu kemudian jika dia mencuci kedua tangannya, kharajatil khotoya min yadaihi, akan keluar semua kesalahan-kesalahan, semua dosa dari kedua tangannya. Hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai keluar dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Fa idza masaha bi ra'sihi, jika dia mengusapkan air ke kepalanya, kharajatil khotoya min ra'sihi, semua dosa yang ada di kepalanya juga keluar. Fa idza ghassala rijlaihi, kemudian dia membasuh
mencuci kedua kakinya, kharajatil khotoya min rijlaihi, semua kesalahan dari kakinya itu juga keluar, hatta takhruja, sampai kesalahan itu keluar min tahti azfari rijlaihi, di bawah, dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Tsumma kana masyuhu ilal masjid wa sholatuhu nafilatan lah. Tsumma kana, lalu ada apa, masyuhu, jalan kakinya, ilal masjid, ke masjid, wa sholatuhu, dan sholatnya, nafilatan, sebagai penyempurna lahu, bagi dia. Jadi kalau kita berwudu, wudunya di rumah, dari mulai berkumur, kemudian menghirup air hidung kita, lalu jadi menghirup air ya, bukan megang hidung, tapi si airnya itu kalau orang Sunda bilang diingsrek. Apa itu namanya diingsrek itu, Bu? Diingsrek itu ya diingsrek, ya dihirup lah. Nah, kemudian membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, kemudian mengusapkan air ke rambutnya, ke kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya, dan sampai selesai dia berwudu, seluruh dosa yang dilakukan oleh anggota wudunya, dari mulai mulutnya, hidungnya, wajahnya, matanya, telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya, kepalanya, semua Allah ampuni. Maka sering-seringlah berwudu itu. Lalu kemudian setelah berwudu di rumah kita, kemudian kita jalan kaki menuju masjid, dan lalu kita sholat di masjid itu, baik mulai sholat fardu, sholat sunat, sampai sholat fardu, sampai sholat sunat lagi, itu nafilatan lahu, penyempurna bagi kita semua. Artinya penyempurna bagi orang itu untuk melengkapi pahala dari wudu itu. Jadi bukan berarti berangkatnya ke masjid terus sholatnya di masjid itu menjadi pelengkap, bukan. Ini artinya sempurna sudah kalau orang berwudu di rumahnya, berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Wah, ini top banget itu maksudnya. Wa yurwa, dan diriwayatkan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna tahira, bahwa sesungguhnya orang yang bersuci kasoim, seperti orang yang puasa. Kalau kurang rajin puasa Senin Kemis, maka rajinlah dawamul wudu, mendawamkan wudu. Kalau batal wudu lagi, nah itu pahalanya sama seperti orang yang puasa. Apalagi kalau sedang puasa kita dawamul wudu, tentu ini pahalanya berlipat-lipat. Nah, orang yang selalu dalam keadaan suci itu sama pahalanya dengan orang yang rajin berpuasa. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma rafa'a tarfahu ila samai faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Man, siapa orang tawaddo'a, yang berwudu pandai, fa ahsana, pandai membaguskan, memperbaiki al-wudu, wudunya, dia lakukan wudu dengan baik, syarat rukun wudunya dikerjakan dengan baik, dengan sempurna, hatinya selalu ingat kepada Allah saat berwudu itu. Summa rafa'a, lalu mengangkatkan torfahu, kelopak matanya, angkatkan matanya, menengadahkan wajahnya ke atas langit. Faqala, lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat, maka dibukakan lahu abwabul jannati, pintu-pintu surga as-samaniyah, yang 8, yadkhulu, akan masuk, min ayyiha sya'a, pada pintu mana saja yang hendaki. Nah, ini luar biasa, sederhana
mudah diamalkan, pahalanya besar sekali. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, setelah baca syahadat itu, lalu kita tambahkan, ada tambahan doanya di kitab yang lain ya, di kitab Imam Ghazali juga. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka itu pahalanya luar biasa. Pintu-pintu surga yang 8 dibuka. Waqala, dan berkata siapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innal wudu as-salih yutarridu anka syaitana. Sesungguhnya wudu yang baik itu akan mengusir setan dari kamu. Kalau kita tidak mau dihinggapi setan, tidak mau tergoda setan, tidak mau terpedaya oleh setan, maka banyak-banyaklah berwudu. Tapi wudunya yang soleh ya, wudu yang benar, yang sesuai tuntunan dari fikih, syarat dan rukunnya. Tidak ada anggota wudu yang tidak terbasuh oleh terkena air ya. Jangan sampai wudu kita ini masih di tangan kita masih ada cat, atau misalnya lem, tinta yang tebal. Nah, itu dipertanyakan kesahan daripada wudunya itu. Wudu yang benar akan mengusir setan dari kamu. Nah, saya katakan tadi, ketika kita marah, dalam keadaan emosi, ngambek gitu, segeralah berwudu, maka itu akan memadamkan api amarah kita seperti air memadamkan api. Waqala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, seorang mufassir dan muhaddis besar, tabi'in, man, siapa orang istato'ah, yang mampu orang itu, alla yabita, untuk tidak tidur, illa tahiran, kecuali dalam keadaan berwudu, zakiran, berzikir, mustaghfiran, istighfar, falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Jadi kalau kita mampu untuk melakukan, barang siapa yang mampu melakukan tidur, dia tidak bisa tidak tidur kecuali dalam keadaan suci. Sebelum tidur itu wudu dulu. Setelah itu pergi ke tempat tidur, ke kasur, ke kamar kita. Kemudian setelah merebahkan tubuh kita, zakiron, berzikir kita, baca Fatihah, baca Falak bin Nas ya, biar kalau ada orang yang mau hasud dengan jalan gaib, maka itu akan tertolak dengan sendirinya. Baca ayat kursi, bacain sholawat, bacain 2 ayat terakhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan seterusnya. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bila perlu pakai pegang tasbih sambil sebelum tidur itu, sambil berbaring. Falyaf'al, hendaklah kalau memang bisa melakukan itu, lakukan. Kenapa? Fa innal arwaha, sesungguhnya arwah itu, ruh itu, tub'atsu, akan dibangkitkan ruh itu, alama, sesuai keadaan, kubidots, dicabut itu ruh atau arwah alaihi, dalam keadaan itu. Jadi siapa tahu ketika kita sedang, karena tidur itu bainal hayat wal mamat, antara hidup dan mati. Tidur itu bainal hayat wal mamat, antara hidup dan mati. Ya orang tidur kan nggak ingat apa-apa. Ya kalau Allah takdirkan untuk mati ya mati, kalau takdirkan hidup ya hidup lagi. Nah, itulah tidur. Maka karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, sebaiknya sebelum tidur itu kita berwudu dulu. Ya mari kita berusaha. Saya menasihati diri saya sendiri tentunya ini.
supaya nanti kalau kita mau tidur ambil air wudhu dulu. Ya, supaya di samping mendatangkan kebaikan tentunya, ya, itu juga terhindar dari sesuatu yang tidak diharapkan ketika kita sedang tidur. Tidak mimpi buruk, tidak urep-urep, tidak mimpi diundang juri dan lain-lain lah. Tidak terkena sihir, tidak terkena sebab yang saya tahu rata-rata sihir itu atau guna-guna itu datangnya itu ketika orang itu tidur, ketika dia sedang lupa. Kalau sedang ingat kepada Allah, maka insya Allah semua guna-guna, semua sihir, tenung dan lain sebagainya itu akan jauh dari kita, akan terhindar dengan sendirinya. Kenapa? Kalau nanti di saat kita tidur dalam keadaan wudhu itu, dalam keadaan suci, Allah takdirkan kita ini mati, maka nanti kita dibangkitkan di yaumil qiyamah, yaumil bi'atsah, hari kebangkitan, itu dalam keadaan suci juga. Karena arwah itu tub'atsu ala ma qubidat alaih, dikumpulkan, dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia sedang dicabut nyawanya. Kalau dalam keadaan suci, ya nanti juga di yaumil bi'tsah. Kalau waktu di dunianya dicabut nyawa yang dalam keadaan suci, di yaumil bi'tsah dia juga dibangkitkan dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan kotor, ya juga kotor juga. Itulah makanya kematian itu menentukan husnul khotimahnya itu apa, su'ul khotimahnya itu menentukan baik dan tidaknya seseorang di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Selamat dan tidaknya orang tersebut, bagaimana keadaan dia ketika sedang mati. Fa innal arwah tub'atsu ala ma qubidat alaih. Ini perkataan Imam Mujahid. Perlu dicatat ini ya. Innal arwah tub'atsu ala ma qubidat alaih. Arwah itu nanti dikumpulkan, dibangkitkan di yaumil qiyamah, yaumil bi'tsah, di hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar ala ma qubidat alaih, sesuai dengan keadaan ketika dia dicabut nyawa, meregang nyawa oleh malaikat Israil waktu hidup di dunianya. Kalau keadaannya baik, maka baik pula arwah kita nanti dibangkitkan di sana. Kalau keadaan buruk, na'udzubillah summa na'udzubillah, buruk pula keadaan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Sedikit lagi tentang fadilah wudu. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, wajjaha, beliau mengutus rajulan, seseorang, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan siapa namanya. Yang jelas di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tentu saja masih banyak para sahabat Nabi yang masih hidup. Nah, termasuk orang ini yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, min Misra, dari Mesir, likiswatil Ka'bah, untuk kiswah Ka'bah, untuk menghiasi Ka'bah, menutupi Ka'bah. Kiswah itu tutup Ka'bah ya. Panazal rajul ba'da ardis Syam, sahabat Nabi itu yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, berangkatlah ke sebagian tanah negeri Syam. Syam itu ya kalau sekarang wilayah Suriah, Libanon, Palestina. Nah, itu negara wilayah Syam itu. Dulu itu satu wilayah namanya negara Syam, wilayah Syam. Ila janibi sauma'ati habrin, ke samping tempat khusus, tempat tapa. Habrin itu seorang paus ya kalau sekarang ini. Tetapi ini pendeta Nasrani zaman dulu.
Bukan pendeta Nasrani sekarang. Pendeta Nasrani zaman dulu, zaman Ahlul Kitab. Minal ahbari dari pendeta-pendeta, dari paus-paus itu. Bukan paus, apa yang namanya, uskup lah, uskup, bukan paus. Ya. Jadi berangkatlah orang tersebut yang diutus oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk menutupi Ka'bah itu. Dia berangkat untuk mencari kain kiswah Ka'bah. Berangkatlah dia sampai ke salah satu bagian dari negeri Syam, mungkin Suriah, mungkin Lebanon, mungkin Yordania atau Palestina, tidak disebutkan ini. Kemudian setelah itu dia sampai ke tempat khusus, tempat petapaan seorang pendeta, seorang uskup. Walam yakun habrun a'lama minhu, dan tidak ada uskup yang lain, pendeta yang lain yang lebih alim daripada dia. Makanya fahabba Rasulullah Umar, utusan Sayyidina Umar bin Khattab ini, yang juga merupakan salah seorang sahabat Nabi, ahabba ayyalqahu, senang atau bermaksud untuk menemui pendeta ini. Payasma'u minhu ilmahu, beliau ingin mendengarkan ilmu dari dari si pastor ini. Patahu, lalu datanglah utusan Sayyidina Umar bin Khattab ini ke rumah si pastor. Wastabtaha babadarihi, dan mengetuk-ngetuk pintu rumah si pastor ini. Pengen dibukakan pintu, itu berarti mengetuk-ngetuk pintu. Mungkin permisi, ada orang apa enggak, anybody home, spada, kayak gitu, anybody home. Falam yaftah lahu tawilan. Nah, anehnya si uskup ini, si pastor ini tidak membukakan pintu tawilan, cukup lama, sehingga dibiarkan begitu saja berdiri di depan pintu rumah pastor ini. Nah, di utusan Sayyidina Umar ini tidak dipersilahkan untuk masuk, padahal ada orangnya di dalam. Summa dakhala 'alal habri fasalahu liyasma' minhu fa'ajabahu ilmuhu. Lalu lama-kelamaan si pastor ini keluar dan membuka pintunya, pintu rumahnya. Fasalahu liyasma' minhu. Maka utusan Sayyidina Umar ini bertanya kepada si pastor ini untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang dimiliki si pastor ini, yang memang paling alim di antara pastor-pastor yang lain. Fa'ajabahu ilmuhu. Ternyata ilmu si pastor ini membuat kagum. Luar biasa pengetahuan tentang Israiliyatnya ini, tentang Injilnya, tentang Tauratnya, perjanjian lama, perjanjian baru, dihafal semua ini sama si pastor. Nah, fasyaka ilaihi habsahu atau hibsahu ala babi. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, lama mendapat ilmu cukup panjang, cukup banyak, mendapatkan ilmu dari si pastor ini. Lalu utusan Sayyidina Umar ini mengadu ilaihi kepada si pastor, habsahu, akan tertahannya dia ala babihi, di pintu rumahnya si pastor. Mohon maaf Pak Pastor, saya tadi kok lama dibiarkan oleh Pak Pastor tidak masuk rumah. Padahal saya sudah ngetuk pintu beberapa kali, cukup lama saya kok nggak dikasih pintu gitu, nggak dibukain pintu. Kenapa ini? Ada apa ini? Sampai saya berdiri lama di depan pintu sampean ini. Gimana ini? Faqalahul habru. Menjawablah si pastor ini kepada
sahabatnya Umar bin Khattab ini, utusan Umar bin Khattab ini. Idzan kunna ra'ainaka hina adalta ilaina ala haibatis sultan fatakhawwafnaka. Kata pastor, kenapa saya tidak membukakan pintu? Waktu itu, idzan, waktu itu, kunna ra'ainaka, saya melihat Anda hina adalta ilaina, ketika Anda dari kejauhan sudah nampak mau bertamu kepada kita ala haibatis sultan. Kelihatannya Anda ini bukan orang sembarangan. Anda ini punya penampilan sultan, penampilan raja, penampilan pemimpin. Fatakhawwafnaka, dan itu membuat kami semua takut kepada Anda. Wa inna ma habbasnaka 'alal bab. Kenapa saya sampai menahan Anda di pintu rumah? Tidak saya persilahkan Anda untuk masuk rumah saya. Di annallaha ta'ala qala li Musa alaihi salam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, idza takhawwafta sultanan fatawadda wa'mur ahlaka bil wudu'i fa inna man tawadda'a kana fi amanin. Nah, ini ada resep ya yang cukup bagus, yang sangat bagus dan bisa kita amalkan. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, jika kamu takut kepada seorang pemimpin, seorang raja, pemerintah, kalau kamu takut presiden, kamu takut menteri, kamu takut bupati, kamu takut gubernur, kamu takut pejabat, fatawaddo, berwudulah engkau Musa. Wa'mur ahlaka bil wudu, perintahkan anak istrimu juga untuk wudu. Fa inna man tawaddo'a kana fi amanin. Siapa saja yang berwudu, maka dia ada dalam keamanan. Pasti dia aman, pasti dia nyaman. Kalau sudah wudu, dijamin aman." Ini kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu takut sama pejabat, wudu saja sudah wudu. Nah, bila perlu jangan kamu saja yang wudu, tapi juga istri dan anak-anakmu suruh wudu. Nah, karena siapa saja yang berwudu, kana fi amanin, dia dalam keamanan, dia dalam kenyamanan. Mimma yutakhawwafu, dari sesuatu yang ditakutkan. Jadi ketika seseorang takut apa saja, termasuk takut bertemu dengan pejabat, maka berwudulah. Insya Allah dia merasa aman dari sesuatu yang ditakutkan. Takut didatangi debit kolektor, ya, tukang nagih hutang itu ya. Jadi kalau kita merasa takut siapa saja, firman Allah kepada Musa, hendaklah segera berwudu. Namun siun teh orang siun kunaon lah, pokoknya siun kuno nagih. Takut sama siapa saja, segera berwudu. Karena wudu itu akan menjadi pengaman dari sesuatu yang ditakutkan. Setelah saya lihat ternyata, Anda ini ternyata memang bukan orang sembarangan. Anda ini kelihatan seorang penguasa, seorang raja, maka ya saya berwudu dulu dengan keluarga saya. Dan fa'aghlaqna dunakal bab. Ya, saya kunci pintu rumah saya hatta tawaddo'na, sampai kami semua berwudu. Wa tawaddo'a jami'u man fiddar, semua yang ada di rumah saya ini ya, di kepastoran saya ini saya suruh wudu semua. Wa shallaina, dan kami semua sholat. Tentu sholatnya bukan sholat seperti kita ya, sholatnya sholat ahlul kitab. Fa amannaka bidzalika tsumma fatahna lakal bab. Lalu kami merasa aman setelah kami wudu, setelah kami sembahyang, kami ibadah, lalu baru kami bukakan pintu. Nah ini cerita di sini hikmahnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jika kita takut kepada sesuatu, pada seseorang, hendaklah hilangkan rasa takut itu dengan cara berwudu. Ya, selesai sudah bab ke-6
62. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.